Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulianti, NIM 23402052. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu kebijakan moneter. Baik, di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah cara sebuah negara menjaga stabilitas harga, menahan inflasi agar tidak melonjak, sekaligus menjaga aktivitas ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. Mari kita mulai. Kenapa kebijakan moneter itu penting? Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan kebijakan moneter yang paling sederhana, yaitu seperti pada bunga tabungan, bunga pinjaman, dan kredit. Menabung mendapat bunga, meminjam membayar bunga. Jadi, bunga bertindak sebagai harga uang saat harga uang itu mahal. Di mana bunga itu tinggi, orang-orang cenderung menahan pengeluaran dan memilih menabung. Saat di harga uang murah atau bunga rendah, orang cenderung meminjam untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli mobil, merenovasi rumah, memperluas lahan. Inilah alasan suku bunga menjadi titik kendali dalam perekonomian. Lalu, siapa sih yang mengatur kebijakan moneter ini? Jawabannya, di banyak negara, tanggung jawab kebijakan moneter itu berada di Bank Sentral. Di Indonesia, kita lebih mengenalnya sebagai Bank Indonesia. Bank Sentral mempunyai misi besar, yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar yang pada akhirnya akan menentukan tinggi rendahnya suku bunga. Tapi, mengapa jumlah uang beredar itu begitu penting? Jawabannya, karena makin banyak uang yang beredar, maka suku bunga cenderung turun dan aktivitas ekonomi meningkat. Sebaliknya, uang beredar sedikit, maka suku bunga akan naik dan ekonomi akan mulai melambat. Suku bunga rendah memang mendorong konsumsi dan investasi, tapi efeknya tidak selalu baik. Jika perekonomian sedang lesu, suku bunga rendah dapat menggerakkan pergerakan kembali produksi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, bila perekonomian sudah berjalan mendekati kapasitas penuh, suku bunga rendah justru membuat pemerintah lebih besar daripada penawaran. Hasilnya, inflasi meningkat. Karena itu, tugas Bank Sentral adalah menjaga keseimbangan agar cukup untuk mendorong ekonomi dan cukup tinggi untuk menahan inflasi. Lalu, apa sih alat utama dalam kebijakan moneter itu? Jawabannya, Bank Sentral mengelola jumlah uang beredar dengan cara 3 instrumen utama. Yang pertama, operasi pasar uang terbuka, yaitu sebuah alat yang sering digunakan ketika kita ingin mendorong ekonomi atau ekspansif. Bank Sentral membeli obligasi pemerintah dari investor atau bank membeli itu menciptakan uang baru. Uang tersebut masuk ke perbankan dan bisa dipinjamkan kembali. Hasilnya, jumlah uang beredar meningkat, suku bunga menurun. Ketika kita ingin menahan inflasi atau kontraktif, Bank Sentral menjual obligasi. Pembeli obligasi harus membayar dengan uang yang dikeluarkan dari sistem keuangan. Jumlah uang yang beredar dan suku bunga akan naik. Yang kedua, suku bunga diskonto, yaitu suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank umum ketika bank itu meminjam uang langsung ke Bank Sentral. Saat diturunkan, bank lebih mudah meminjam dari Bank Sentral. Bank akan menyalurkan lebih banyak kredit. Jumlah uang menaik. Saat dinaikkan, bank akan menjadi enggan meminjam kredit dan melambat. Jumlah uang beredar pun turun, walaupun tingkat diskontonya tidak langsung memenuhi bunga pinjaman masyarakat. Instrumen ini memberikan sinyal kuat terhadap pasar keuangan. Yang ketiga, persyaratan cadangan minimum, di mana bank harus menyimpan sebagian dana untuk nasabah sebagai cadangan. Jika rasio cadangan itu diturunkan, maka bank dapat menyalurkan lebih banyak pinjaman.
Dengan jumlah uang beredar meningkat, jika rasio cadangan dinaikkan, maka kapasitas kredit bank akan menurun. Jumlah uang beredar pun menyusut meskipun jarang digunakan karena dampaknya besar. Instrumen ini tetap menjadi bagian penting dalam kerangka kebijakan moneter. Di balik instrumen-instrumen tadi, ada konsep penting, yaitu mengganda uang. Misalnya, jika rasio cadangan 20% setiap 1 rupiah yang masuk ke bank bisa menjadi Rp5.000 dalam bentuk kredit dan simpanan baru. Perubahan kecil ini di cadangan atau di dalam suku bunga akan menjadi lebih besar di sirkulasi uang. Kebijakan moneter ini bekerja dengan jeda waktu. Efeknya tidak terasa untuk hari ini ataupun besok. Mungkin butuh minggu, bulan, bahkan tahun sampai dampaknya masuk ke sektor real. Karena itu, Bank Sentral selalu memantau data inflasi, konsumsi, data tenaga kerjaan, data kepercayaan pelaku usaha, dan banyak indikator lainnya. Inilah gambaran dari komprehensif tentang kebijakan moneter. Bagaimana bank sentral itu dapat mengendalikan uang yang beredar, menyesuaikan suku bunga, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi serta stabilitas harga. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang apa itu kebijakan moneter. Semoga penjelasan ini dapat membantu siapapun yang ingin memahaminya. Sekian video penjelasan tentang materi kebijakan moneter. Semoga dapat membantu memahami apa itu tentang kebijakan moneter. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.